Ini harganya berapa? 7.000. Ini ya, Ibu. Oh iya, Terima kasih. Halo, ada kami. Lagi apa ini, Ibu? Halo nih. Enak kayaknya ya, panas-panas diminum es. Terus diminum juga ya. Boleh. Jam 14 lebih 10, Mei. Kamu gak masuk kelas lah? Oh iya, bentar ya, Bapak itu dulu Iya. ya. Mei, sampamu jangan ditinggal dong. Sampamu. Iya, nggak apa-apa, tapi jangan buang sampah sembarang lagi ya. Itu banyak tong sampah tuh dibuang pada tempatnya ya. Iya, sama-sama, Mei. Tidak mau uangnya. Pertanyaan pertama, apa faktor utama yang menyebabkan siswa kurang peduli untuk membuang sampah di kantin? Menurut saya, faktor utamanya itu karena siswanya sendiri itu males untuk membuang sampah di tempat sampahnya. Karena mungkin bisa jadi tempat sampahnya itu terlalu jauh dari akses kantin. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengaruh kebiasaan teman sebaya terhadap perilaku siswa dalam menjaga kebersihan kantin? Nah, itu juga termasuk dari faktor juga ya dari teman sebaya itu. Jadi salah satu anak itu sering nih buang sampah sembarangan. Nah, akhirnya temennya itu ikut-ikut karena menurutnya juga, aduh buat apa sih buang sampah di tempatnya gitu. Berarti karena tuntutan teman-temannya ya, Kak? Iya. Pertanyaan ketiga, apakah fasilitas tempat sampah di kantin juga memadai dan mudah diakses oleh siswa? Menurut saya sih itu masih kurang banyak tempat sampah ya di kantinnya itu. Harusnya setiap stand itu ada tempat sampah, disediakan tempat sampah agar siswa-siswi ini tuh gampang untuk mengaksesnya, untuk membuang sampahnya itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, sejauh mana peran guru dan petugas kantin dalam memberikan contoh dan mengajar siswa tentang kebersihan, terutama di kantin sekolah? Kalau peran gurunya itu mungkin bisa ini sih, taruh sebuah kayak poster gitu di tiap, kan ada pilar-pilarnya Iya, di kantin. Nah, itu mungkin bisa ditempelin poster untuk buang sampah di sini. Kayak gitu. Sama tadi kan sudah saya bilangin bahwa lebih baik ditaruhin tiap stand itu ada tong sampahnya. Berarti meminimalisir dari sama-sama yang diserahkan. Ya. Untuk yang pertanyaan terakhir, bagaimana sih dampak lingkungan kantin yang kotor terhadap kesehatan siswa dan kenyamanan saat makan di kantin? Itu juga menurut saya itu untuk kesehatan juga kurang baik ya kalau misalnya buang sampah sembarangan itu. Apalagi kan kantin kan penuh dengan makanan. Apalagi kalau sampah itu pasti juga banyak serangga-serangga seperti kayak lalat gitu kan. Nah, itu juga kurang bagus buat kesehatan dan kenyamanan siswa-siswi yang lain juga. Oke. Sebelumnya, terima kasih ya Kak atas waktu dan tempatnya. Saya Abid dan kamera pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Sebelumnya mohon maaf ya waktunya. Jadi saya mau mewawancara Anda tentang kebersihan kantin. Jadi saya membuat pertanyaan dulu. Yang pertama yaitu, bagaimana pendapatmu tentang kebersihan kantin sekolah saat ini? Ya cukup bersih, walaupun masih ada yang kotoran yang tersisa. Lalu yang kedua, menurutmu apa alasan siswa yang masih membuang sampah sembarangan di kantin? Ya sebagai murid SMA 2 kita harus mengingatkan satu sama lain buat tidak membuang sampah sembarangan. Apakah kamu sendiri selalu membuang sampah di tempatnya? Tidak pernah. Apa yang biasanya membuat siswa malas membuang sampah? Karena tempatnya jauh. Pernahkah kamu menegur teman yang membuang sampah sembarangan? Sering kali seperti menegur Anda. Lalu apa reaksinya? Reaksinya marah-marah. Apa dampak yang kamu rasakan ketika kantin dipenuhi sampah? Dampaknya baunya sangat tidak enak dan tidak nyaman untuk buat makan di kantin. Menurutmu siapa yang paling bertanggung jawab menjaga kebersihan kantin?
Semuanya. Semua? Iya, semuanya. Jika boleh memberi saran, apa yang bisa sekolah lakukan agar siswa lebih peduli? Apa yang bisa sekolah lakukan agar siswa lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan? Ya tadi selalu mengingatkan untuk lebih tegas. Program apa yang menurutmu menarik untuk membuat siswa lebih sadar membuang sampah pada tempatnya? Program yang menarik menurutmu? Program itu hari Jumat bersih. Bagaimana harapanmu untuk kondisi kebersihan kantin ke depannya? Ya semoga kedepannya bersih terus lah. Jangan ada yang gak bersih. Baik, terima kasih atas video. Kebersihan kantin sekolah saat ini. Kau tahu ya? Apa yang biasanya membuat siswa malas membuat sampah pada tempatnya? Yang membuat malas apa? Oh tempat sampahnya. Apakah kamu pernah ada teman yang membuat sampah sembarangan? Bagaimana reaksimu? Ingin membilang tapi malas. Menurutmu apa dampak dari sampah yang berserakan di kantin? Buat melepaskan kotor. Solusi apa yang paling efektif agar siswa lebih sadar membuang sampah? Mengadakan bos untuk membersihkan sekolah. Baik, terima kasih atas waktunya. Keadaannya saat itu saat jam istirahat itu menumpuk. Sebabnya kan habis istirahat kan banyak yang beli, jadi sampah itu banyak yang berserakan. Jadi petugas kebersihan itu membersihkan sampah itu sangat banyak. Apa saran ibu untuk siswa agar kantin tetap bersih dan nyaman? Caranya siswa itu harus tahu kebersihan, harus ikut menjaga kebersihan lingkungan sekolah, biar dia tetap keadaan tetap aman dan bersih dan nyaman. Jadi harus sadar diri. Iya, ya sih Pak. Gimana cara ya? Ya makasih, terima kasih. Makasih ya Bu. Ya. Makasih ya Bu. Kesulitan apa yang biasanya muncul saat membersihkan area kantin? Kesulitan ya saat minuman tumpah, banyak anak yang waktu jam pelajaran ke kantin. Tanda perilaku siswa terhadap sampah apakah membaik atau semakin memburuk? Ya sedikit membaik karena ada beberapa siswa yang masih membuang sampah sembarangan. Ya, makasih Mas Doni. Tentang kebersihan kantin. Ini peran saya yang pertama itu upaya apa saja yang sudah dilakukan sekolah untuk mengatasi masalah sampah di kantin. Upaya sekolah sekarang ini sudah untuk pengadaan tempat sampah, ya kan, kebersihan itu, lalu pembersihan kalau sudah pembersihan itu dibersihkan sapu, pel, gitu. Tapi kalau misalnya itu tetap misalnya nggak sesuai, kalau misalnya nggak sesuai itu memang apa ya, satu bukan karena petugasnya, tapi memang kurang adanya kesadaran dari siswanya. Yang kedua itu seberapa penting peran guru dan tenaga pendidik dalam membangun kesadaran siswa. Sangat penting sekali. Soalnya misalnya itu siswa itu memang kalau dikatakan sudah besar memang sudah besar, ya. Tapi kadang mereka itu masih perlu untuk lebih diperhatikan, lebih diawasi, diingatkan. In this night, a starry sky, my baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. I reassured that every day my love is strong and gently plays
bersih itu sehat. Yuk buang sampah dengan tepat. Fill me out with your smile. Like the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 Fill me out with your smile. Like the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 Fill me out with your smile. Like the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 Fill me out with your smile. Like the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this